mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam itu bukan jabatan main-main. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi? Wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Pak Mahfud MD mengkritik Pak Jokowi, dikritik oleh mantan menterinya sendiri. Orang kepercayaan dari Pak Jokowi, Pak Fahri Hamzah, menanggapin dia itu katanya mengetahui situasi politik pada waktu dia menjadi menteri yang ditugaskan Pak Jokowi untuk pelaksanaan pemilu 2024. Dia yang menjadi tanggung jawab sewaktu Menko Polhukam. Jadi Pak Fahri Hamzah merasa aneh. Sekarang terus mengkritik Pak Jokowi. Dia begitu karena kalah Pilpres, belum move on. Mari kita saksikan video dari Pak Fahri Hamzah. Ini agenda apa yang sedang diusung oleh Pak Mahfud menurut seorang Fahri Hamzah? Ini dia. Saya terus terang mungkin begini ya. Mungkin kalau subjektif ya, saya menganggap bahwa mungkin Pak Mahfud kurang memikirkan keputusan-keputusan politiknya yang membuat beliau berada dalam goncangan yang cukup berat lah gitu, sehingga membuat beliau mengambil sikap-sikap yang tidak wajar. Artinya ini residu dari Pilpres? Ya, dari Pilpres dan yang lain-lain. Kan sebenarnya kan ada masalah begini. 2019 itu Pak Jokowi kan ingin Pak Mahfud. Ya. Tapi kan Pak Mahfud nggak sadar bahwa yang menolak beliau bukan Pak Jokowi. Partai-partai. Nah, yang menolak itu, ya saya nggak sebut, tapi yang jelas bukan Pak Jokowi. Lalu kemudian beliau sudah pakai baju dan sebagainya, kecewa. Ya. Setelah itu Pak Jokowi menang dengan tantangan dari banyak orang. Pak Mahfud diminta jadi Menko Polkam. Menko Polkam itu bukan jabatan main-main. Itu tadi saya bilang, ya. RI 1, RI 2, RI 3-nya istilah grup Menko Polhukam kan begitu. Saya bilang ya, Menko itu dalam tradisi kita tuh tidak ada undang-undang. Betul. Karena dia orangnya presiden. Dia orang yang paling dekat dengan presiden, perkara keamanan, perkara hukum dan hak asasi manusia, perkara politik. Jadi sebenarnya, dan saya dengar banyak yang menentang, kenapa Pak Jokowi meletakkan dia, tapi ditaruh oleh Pak Jokowi dan berharap tentu Pak Jokowi tulus ingin Pak Mahfud membenahi politik, membenahi hukum, keamanan, HAM, semua. Dan dalam 4 tahun bekerja, tidak ada komplain tentang Pak Jokowi. Betul. Masa seorang guru besar, mantan ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tidak tahu apa yang terjadi di depan mata dia. Lalu kemudian ketika setahun terakhir beliau punya keputusan politik lain, kok semuanya jadi berubah. Jadi yang 4 tahun itu apa kemarin tuh? Nah kan mohon maaf ya, kita janganlah ya. Apalagi karena beliau berakhir dengan sangat baik menurut saya ya, mundur dari Menko, dan dia punya posisi yang baik sebagai mantan calon wakil presiden, itu tinggi itu. Berapa dari anak putra bangsa Indonesia yang bisa sampai pada posisi hampir menjadi wakil presiden? Istilahnya ya? Begini Bung, walaupun kalah tapi kan sempat terdaftar, tercetak namanya di kertas suara. Iya. Itu kan luar biasa Bung. Ditonton sama semua warga negara. Ya kan, di ratusan juta itu pencapaian yang sangat luar biasa. Miliar triliunan uang APBN untuk mencetak nama beliau di seluruh
kertas suara yang akhirnya beredar dan dipegang oleh rakyat Indonesia ini. Kan sudahlah, itu kan sudah baik. Coba kembalikan memori beliau kepada waktu memimpin Mahkamah Konstitusi, so far so good di zaman Pak SBY. Waktu 4 tahun beliau bertugas untuk membenahi sektor politik, hukum, keamanan, hak asasi manusia. Itu beliau. Kenapa memorinya setahun terakhir? Yang sangat partisan. Menurut saya ini yang perlu dikoreksi dari beliau. Karena itu kita berharap beliau juga sebagai sedikit orang yang pernah dalam posisi itu positif melihat situasi Kalau ke itu depan. dianggap sebagai mewakili suara publik, gimana Bu? Bahwa itu suara publik yang saya tangkap. Ya, memang akhirnya itu yang terjadi karena beliau memutuskan untuk bertarung dalam politik ini gitu loh. Tapi hemat saya ya, saya pernah menjadi anggota Komisi 3 bareng dengan Pak Mahfud. Sama-sama duduk sebagai anggota Komisi 3. Dilantik tahun 2004 ya. Sebagai anggota dewan, beliau setelah menjadi menteri ya di masa Gus Dur, lalu menjadi anggota fraksi PKB, dan saya waktu itu sama-sama sebagai anggota dewan sama beliau. Saya jadi tahu begitu, dan ada beberapa dinamika, terutama waktu beliau pindah ke MK, saya tahu apa yang terjadi. Kan waktu terakhir di 2004 itu, terakhir beliau dipilih oleh rakyat. Setelah itu kan karirnya adalah non-elected semua. Ya. Sampai kemudian 2019, ya kan, 15 tahun kemudian dia menjadi pejabat elected lagi. Menurut saya ya, mungkin beliau kembali ke komunitasnya yang non-elected. Jangan jadi politisi deh. Menurut saya mendingan jadi negarawan, kembali ke tengah ini. Sebab menjadi ganjil kita melihatnya hal-hal seperti ini. Kita memerlukan energi besar untuk bersama, untuk bersatu, untuk melihat nasib bangsa dalam transformasi ini. Waktu IKN itu diputuskan, Pak Mahfud ada di situ sebagai koordinator Polkam. Waktu reformasi pengadilan dilakukan, Pak Mahfud ada di situ. Waktu apa yang terjadi pada KPK, Pak Mahfud ada di situ. Semua ada, dan beliau adalah penanggung jawab utama. Termasuk penyelenggaraan pemilu 2024 ini, penanggung jawab hariannya adalah Pak Mahfud. Oke. Dan ada lagi diksi yang punya makna hukum, kan? Ya. Mengadili, ya kan? Mengadili Jokowi, kan begitu. Sebenarnya itu bukan diksinya Pak Mahfud. Diksi itu disuarakan oleh banyak kelompok di luar pemerintah, Yeah. khususnya anggaplah mereka selalu menamakan dengan pro demokrasi dan Yeah. civil society. Dan dilalahnya Pak Mahfud pun menyetujui, mengafirmasi bahwa ya memang Pak Jokowi harus kita adili. Ini gejala apa, Bu? Apakah ini masalahnya kan begini, kita tidak dalam posisi untuk berpihak kepada siapapun, tapi kan publik perlu kita edukasi. Ketika ada kata mengadili, berarti kan ada fakta hukumnya, ada peristiwa hukumnya, kan begitu. Apakah seperti itu yang dilihat oleh seorang yang mengaku dan kita menerima sebagai seorang pakar hukum, begitu? Gimana, Bu? Ya bukan pakar hukum. Kalau wilayah hukum itu adalah wilayahnya Menko Polhukam, dan hampir 4 tahun lah beliau ada di situ. Kalau ada pengadilan tuh yang kita adili ini kan Pak Mahfud sebenarnya. Karena dia penanggung jawabnya gitu loh. Jadi saya kira udahlah ya. Mari kita agak lebih positif lah, terutama bagi orang-orang yang ada dalam posisi seperti Pak Mahfud itu, untuk melihat transisi ini secara baik. Bangsa ini perlu energi besar untuk bersatu. Kita jaga demokrasi kita melalui mekanisme yang sudah ada. Tapi jangan sampai pertarungan ini bukan menjadi pertarungan sistem, tetapi menjadi pertarungan emosi pribadi di dalamnya. Sebab sebaiknya dalam kontestasi ini kita keluarkan itu soal-soal pribadinya. Kecewa kita, beban pribadi kita, ketersinggungan kita, salah hitung kita dalam politik, jangan kita lembagakan menjadi bagian dari sesuatu yang permanen.